Hormat. Selamat pagi, Ibu. Oke, baik. Selamat pagi anak-anak. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Sebelum itu, Ibu minta salah satu peserta didik ke depan untuk kita dalam doa. Oke, Mega, ke depan. Baik Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa kami sembah dalam Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan yang masih Kau berikan kepada kami. Sekarang kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, sehingga apa yang kami pelajari, kami bisa mengerti dengan baik, sehingga boleh menjadi bekal bagi kehidupan dan kesehatan kami. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Ibu. Oke, duduk kembali. Ya, Tuhan, bismillah kalian sehat. Semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Ibu. Ya. Oke, Ibu juga dalam keadaan sehat dan kita siap untuk memulai pelajaran kita hari ini. Ibu cek kehadiran dulu. Oke, sampai tidak hadir hari ini. Sinta DCP ini itu sakit izin oke, Sinta DCP ini Alpa ya. Ya, dari 25 peserta didik Sinta DCP ini Alpa, berarti tinggal yang hadir ada 24. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini dengan materi kita tentang metabolisme. Submaterinya adalah enzim. Pernah dengar kata enzim? Pernah kok? Oke, apa itu enzim? Ya, Biji-biji berdiri. Enzim adalah biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk biji-biji. Ya, ada lagi enzim ada lagi kok. Apa itu enzim? Atau apa itu metabolisme? Ya, kita Indonesia. Metabolisme merupakan keseluruhan proses kimiawi suatu organisme. Keseluruhan proses kimiawi dalam tubuh pada suatu organisme atau suatu makhluk hidup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Intan. Baik, jadi metabolisme adalah seluruh proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup dan membutuhkan yang namanya enzim. Sudah? Lalu kemudian berikut enzim adalah biokatalisator. Nah, karena berkaitan dengan pencernaan makanan, itu berarti tubuh kita tiap hari butuh makan. Benar toh? Benar. Tiap hari tubuh kita butuh makan. Dan diharapkan bahwa makanan yang kita makan adalah sehat. Ya toh? Nah, kalau makanan yang kita makan sehat, berarti organ pencernaan kita pun pasti sehat. Oke, baik, sampai di sini paham? Ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi enzim dengan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi sifat-sifat enzim. Sudah? Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi cara kerja enzim dengan benar. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, melalui pengamatan gambar dan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik atau anak-anak mampu menganalisis cara kerja enzim pencernaan makanan dengan benar. Model pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah model PBL, pembelajaran yang berbasis masalah. Soalnya ada 3 nomor, silakan dikerjakan dalam waktu 5 menit. Sudah? Setelah itu dikumpulkan. Oke. Jadi Ibu mau kasih soal untuk uji tingkat pemahaman anak-anak tentang enzim. Soal yang pertama, ya, tentukan sifat enzim dan faktor-faktor yang mempengaruhi enzim. Soal nomor 2, tentukan cara kerja enzim. Dan soal nomor 3, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia. Ibu kasih waktu 5 menit, tolong kerjakan soalnya, lalu kumpulkan. Yang sudah kumpul di depan.
lanjut materi kita hari ini. Masih ingat tujuan pembelajaran yang harus dicapai? Mari perhatikan gambar. Ibu paparkan gambar. Mari perhatikan gambar. Kira-kira dari gambar yang kalian amati, itu apa yang ada terjadi di situ? Itu dalam hati, dan serta tuangkan di LKPD. Nah, dalam keseharian pasti kalian mengalami yang hal seperti ini terjadi pada gambar. Kalau sudah lihat dan amati apa yang ada pada gambar, mari kita duduk dalam bentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ibu bagi kemarin. Sudah? Kelompok 1 posisinya di sini, kelompok 2, lalu kelompok 3 di sini, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke, dari gambar yang diamati tadi, kira-kira apa yang terjadi pada gambar itu tuangkan dalam bentuk pertanyaan muat dalam LKPD. Ini kelompok 1. Oke, setelah anak-anak amati gambar, silakan tuangkan apa yang dirasakan pada gambar itu atau apa yang dialami oleh orang pada gambar itu, tuangkan pada LKPD bagian 1. Sudah? Sudah kok? Setelah itu, ibu bagikan bahan ajarnya. Juga buku paket sudah ada di depan, toh? Sudah ada buku paket? Ya. Gunakan buku paket yang ada dengan bahan ajar. Jawab pertanyaan yang kalian timbulkan dari gambar itu. Sudah? Sudah kok? Kita menuju ke langkah yang berikut. Kalian perhatikan pada langkah yang berikut itu, silakan kalian tentukan di situ sifat-sifat dari enzim. Yang kedua, identifikasilah cara kerja dari enzim sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Lalu yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pencernaan makanan pada manusia dengan benar. Jadi pendapat dari anak-anak juga penting tentang sifat-sifat dari enzim. Jadi bukan contoh begini. Kalian pernah lihat hati ayam? Hati dari ayam. Nah, di dalam hati ayam itu ada enzim, katalase. Sudah? Biasanya kebiasaan kita itu, kalau hati ayam itu nanti kan kita pakai untuk makan, ya toh? Kita taruh jeruk nipis. Benar toh? Nah, kira-kira jeruk itu dia bersifat apa? Asam. Asam itu dia tergolong pH. pH itu adalah derajat keasaman. Sudah? Nah, kira-kira setelah kalau dia kena itu jeruk nipis, apa yang terjadi? Berubah warna toh? Struktur juga berubah. Biasanya terlambat makan. Itu apa yang kalian alami? Ada yang sampai kering, muntah-muntah, ya toh? Seperti tadi paparan pada gambar itu pasti pernah kalian alami toh? Dan itu adalah satu masalah. Tanpa enzim, pencernaan makanan tidak bisa berjalan dengan optimal. Yang berikut, identifikasikanlah cara kerja enzim. Oke, yang ketiga, analisislah cara kerja enzim pada pencernaan makanan. Di mulut, enzim bikin apa? Di esofagus enzim bikin apa? Tuangkan dalam LKPD. Lalu di lambung enzim apa? Enzim namanya apa? Yang dia buat itu adalah apa? Lalu di usus halus enzim apa? Berperan mengubah apa menjadi apa? Silakan tuangkan dalam LKPD. Oke, 5 menit kalian kerjaan, nanti habis ini kita presentasi.
Lalu yang berikut, jangan lupa tuangkan kesulitan yang kalian alami saat memecahkan masalah yang kalian dapatkan pada gambar. Bagaimana, sudah selesai? Oke, nanti sebelum kita presentasi kita speaking dulu. Oke, semua LKPD sudah diselesaikan? Sudah semua? Oke, kita beri tepuk tangan. Ya, dan sebelum presentasi, kalian coba bangun dari. Ya, Ibu minta Inta Donesi maju. Lalu idealnya sudah. Yang semangat ya. 1, 2, 3. Aku punya anjing kecil, diberi nama Heri. Heri kuku kemari kuku, ayo lari lari. Heri kuku kemari kuku, ayo lari lari. Oke, kira-kira kemana? Sudah semangat? Sudah semangat kembali? Oke, terima kasih banyak ya. Kita masuk pada sesi presentasi. Sudah? Ibu minta kelompok 1 lebih dulu presentasi. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi kami tentang gizi. Setelah kami mengamati gambar, maka kami menemukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang dialami oleh orang pada gambar tersebut? Setelah kami membaca bahan ajar dan buku paket, lalu kami berdiskusi, maka kami memperoleh jawaban dari pertanyaan yang tersebut, yaitu yang pertama, orang tersebut mengalami gangguan pada organ pencernaan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri kesempatan lagi untuk kelompok 2, sedangkan ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Setelah kami menganalisis gambar, hal yang kami temukan pada gambar adalah Yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut? Setelah kami membaca bahan ajar, buku paket, dan kami berdiskusi, maka kami menemukan jawaban-jawaban dari soal yang kami buat. Yang pertama, orang tersebut mengalami gangguan pada proses pencernaan makanan. sekian dan terima kasih. Oke, kelompok 3. Silakan. Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Selamat pagi. Setelah kami mengamati gambar tersebut, maka yang kami temukan adalah yang pertama, apa yang terjadi pada orang tersebut. Setelah kami membaca dari bahan ajar dan buku sumber, kemudian kami berdiskusi, maka yang terjadi pada orang tersebut adalah orang tersebut mengalami gangguan pada sistem pencernaan makanan. Kelompok 3, kelompok 4, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Selamat pagi. Apa yang dialami oleh orang tersebut? Setelah kami membaca bahan ajar, buku paket dan berdiskusi, maka kami menemukan jawabannya. Yang pertama, orang tersebut mengalami gangguan pada organ pencernaan. Oke, di kelompok yang paling terakhir, kelompok 5, silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Yang pertama, setelah kami mengamati gambar, maka kami menemukan beberapa pertanyaan yang berikut, yaitu yang pertama, apa yang dialami oleh orang tersebut pada gambar? Faktor yang kedua, pH. pH atau kondisi derajat gas sama lingkungan tidak bisa ditambah lagi karena sudah mencapai batas maksimal. Kita beri aplaus kepada kelompok 5. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Mungkin dari presentasi dari tadi kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 ada pertanyaan yang belum dipahami atau berupa usul saran atau pertanyaan untuk mempertegas. Silakan, waktu Ibu. Ya, silakan video. Saya sebagai
enzim tidak bekerja dengan baik? Oke, apa yang terjadi jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik? Itu pertanyaan ditujukan kepada kelompok mana atau semua? Semua. Untuk semua. Ya, silakan Megi Mega. Baik, terima kasih waktu dengan kepada saya. Saya ingin memberikan pertanyaan. Ya. Apa itu biokatalis? Apa itu biokatalis? Apa itu biokatalis? Ibu Reni. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya dari kelompok 3 memberikan pertanyaan. Ya. Banyak reaksi-reaksi spontan terjadi sangat lambat. Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Oke. Banyak reaksi-reaksi spontan yang terjadi secara lambat. Terus pertanyaannya? Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Mengapa tidak semua reaksi spontan terjadi secara instan? Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Miki. Dengan bunyi pertanyaannya, ya. Pertanyaan, apa yang dimaksud dengan biokatalis? Biokatalis adalah sifat enzim yang dapat mempercepat suatu reaksi tanpa mengalami perubahan sendiri. Biokatalis adalah sifat enzim untuk mempercepat reaksi kimia dalam tubuh organisme, tubuh makhluk hidup, tanpa mengalami perubahan. Bagaimana? Terima kasih. Ya. Oke, kita beri tepuk tangan bagi yang tadi bertanya dan yang sudah berusaha menjawab pertanyaannya dengan sangat baik. Apa yang terjadi jika enzim tidak bekerja dengan baik? Itu yang tadi kita mulai amati dari awal sampai akhir. Samsung kali. Mungkin dari kelompok kami, jika enzim tidak bekerja dengan baik, dia akan mengakibatkan kekurangan atau kerusakan enzim pencernaan makanan sehingga makanan tidak dicerna dengan baik. Oke, jika enzim tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi proses pencernaan makanan. Ya, toh? Ya seperti itu. Sekalipun makanan yang kita makan 4 sehat, 5 sempurna, tapi kalau enzimnya tidak bisa bekerja dengan baik, maka proses pencernaan akan terhambat. Nanti akan terjadi sakit macam di lambung, sakit perut, seperti diare berkepanjangan. Ya, itu adalah jenis-jenis penyakit yang ditemukan ketika enzim tidak bisa bekerja dengan baik. Bagaimana? Bisa dipahami, Fidel? Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang kami sampaikan. Ya, kita menjawab pertanyaan. Coba Desi baca pertanyaan. Oh iya, coba mau kasih pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari kelompok 5 memberikan pertanyaan, mengapa enzim bertindak hanya pada substrat sangat spesifik? Mengapa enzim hanya bisa bertindak atau bekerja pada substrat yang spesifik? Dicatat ya. Jadi pertanyaan menarik semua ya, dan memang harus perlu dipecahkan. Mengapa semua reaksi yang terjadi dalam tubuh tidak terjadi secara instan? Oke, kita ke kata instan. Kata instan itu berarti ya, itu gampang. Dia terjadi begitu saja, ya. Dia terjadi sangat mudah, ya toh? Ya. Ingat bahwa semua proses yang terjadi dalam tubuh harus melalui proses, tidak terjadi secara instan. Bisa dipahami? Dan proses yang terjadi dalam tubuh adalah metabolisme. Metabolisme adalah proses kimiawi. Dia melibatkan zat kimia dalam tubuh dan dia biasanya terjadi pada tubuh makhluk hidup. Prosesnya ada 2. Ada istilah anabolisme dan ada istilah katabolisme. Sudah? Katabolisme adalah proses penguraian senyawa-senyawa kimia yang kompleks menjadi yang lebih sederhana. Tujuannya supaya bisa dicerna oleh tubuh. Lalu anabolisme, yaitu proses pembentukan, dia kebalikan dengan katabolisme, proses pembentukan senyawa-senyawa yang sederhana menjadi yang kompleks. Dia terjadi secara spontan. Spontan beda dengan instan. Bisa. Jadi, mengapa enzim hanya bisa bekerja pada substrat yang spesifik? Ini menyangkut dengan cara kerja enzim. Ya. Jadi ibu kembali ke sifat-sifat enzim. Sifat-sifat enzim, ingat, dia bekerja pada suhu tertentu. Suhu optimal adalah 37 derajat Celcius. Kalau suhunya 0 derajat,
dia tidak bisa bekerja. Berarti kerjanya tidak optimal. Kalau suhunya dia mulai naik, berarti enzim mulai bekerja. Sampai optimal adalah 37 derajat Celcius. Sudah kok? Setelah dia sudah di atas 37, dia sudah 38, 39, dan seterusnya kalau sampai 100 derajat Celcius, enzimnya rusak. Mengalami denaturasi atau rusak. Karena enzim tidak bisa tahan panas. Enzim dia bersifat sama seperti protein. Lalu sifat yang berikut, dia bekerja berulang-ulang kali. Bisa digunakan berulang-ulang kali untuk mencerna substrat yang berbeda-beda. Lalu yang berikut, dia bekerja pada pH tertentu. Jadi contoh kali seperti enzim pepsid bekerja pada pH 2, pH asam. Berarti tidak bisa bekerja pada pH basa. Ya. Enzim protease bekerja pada pH 7,5, berarti pH yang netral. Dia tidak bisa bekerja pada pH asam dan pH basa. Oke. Dan berikut cara kerja enzim yang loop dan K tadi, ini kaitan dengan pertanyaan tadi. Loop dan K artinya kunci dan anak kunci. Gembok dia akan cocok dengan kuncinya, pasti toh. Ketika dia bertemu dengan kunci maka dia akan terbuka dan kuncinya masuk. Gembok itu diumpamakan seperti enzim, anak kunci diumpamakan seperti substrat. Maka terjawab sudah pertanyaannya, enzim bekerja hanya pada substrat yang spesifik. Ya toh? Jadi enzim diumpamakan seperti gembok atau selot, ya toh? Dan substrat diumpamakan seperti anak kunci. Jadi bentuk sisi aktif itu harus berikatan secara pas dengan substrat itu. Lalu induksi feed atau induksi pas, itu cara kerja enzim yang kedua. Sisi aktif enzim bentuknya harus sama persis dengan substrat, sehingga berikatan secara pas ketika bertemu. Bisa dipahami? Kalau tidak ada, jadi setiap makhluk hidup pasti memiliki enzim. Yang berikut, setiap makhluk hidup membutuhkan makanan, benar toh? Dan makanan itu dia tidak masuk langsung keluar, tidak. Harus melalui proses pencernaan, dicerna. Mulai dari mulut, kalau manusia dan hewan berarti mulai dari mulut sampai pada pembuangan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dan juga tumbuhan demikian. Dan itu ada peran penting dari yang namanya enzim. Minggu depan kita praktikum tentang enzim supaya kalian lebih paham tentang cara kerja enzim, pada pH mana, pada suhu yang mana. Bisa dipahami? Oke. Lalu yang berikut ada soal test yang harus dikerjakan. Ya. Ada 3 nomor, oh ya 6 menit ya, 1 nomor 2 menit. Bisa kok? Jadi 6 menit. Jadi post-test ini ibu mau uji kalian punya pemahaman itu mencapai itu 3 tujuan pembelajaran atau tidak. Kalau sampai tidak berarti minggu depan kita ulang lagi nih materi. Jadi jawab itu pertanyaan sesuai pemahaman yang sudah kalian dapat selama proses pembelajaran yang mulai dari awal sampai saat ini. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, dari pembelajaran kita dari yang pertama sampai terakhir, kira-kira apa yang kalian rasakan? Cukup memuaskan atau sedikit memuaskan atau bagaimana? Cukup memuaskan Jadi luar biasa, artinya ada yang didapat, tidak pulang kosong seperti itu Ya. Ibu minta satu orang ke depan, ibu kita dalam doa untuk doa biar itu kegiatan kita hari ini. Ya ibu minta Daud Nesunis. Semua berdiri. Pembelajaran kita hari ini bersama-sama apa yang mengasihkan kami kami dari awal belajar kami hingga pada berakhir mengasihkan ya kami. Oke, tugas minggu depan kalian persiapkan alat dan bahan untuk kita praktikum. Bahannya yaitu hati ayam yang pertama, sudah. Yang kedua air panas. Yang ketiga es batu.
Itu dibawa dari rumah ya? Itu ada toh? Ada. Nanti hati ayam itu kalian kelompok seperti ini, satu kelompok satu hati ayam. Ya. Hati ayam tidak boleh kena panas, kena dingin. Jadi ayamnya tidak boleh bawa ayamnya, hanya hatinya yang bawa datang ya. Dihancurkan lalu bawa ekstrak hatinya. Setelah itu air panas, air dingin, lalu korek api sudah. Lalu bahan-bahan kimia yang lain kita ada siapkan di sekolah. Dan alat-alat juga kita siapkan di sekolah. Kalau air panas bawa dengan termos, ya toh? Itu adalah alat. Kalau air dingin es batu. Sudah toh? Sudah. Ya, itu adalah tugasnya. Disiapkan baik-baik dari rumah. Lalu batang lidi yang bersih, korek api. Jadi setiap kelompok harus lengkap. Persiapan untuk praktik minggu depan. Oke, paham? Paham. Ya. Ya, kita tutup kegiatan kita hari ini. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga minggu depan lebih menyenangkan lagi. Ya, selamat siang untuk kita semua. Siap, Ibu.